Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat saat ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, yaitu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hati pikiran kami. Dimanapun kami berada, di saat kami mengikuti pembelajaran ini, biarlah hikmat yang berasal dari surga saja yang menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahaminya dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Itu semuanya boleh menjadi dasar bagi pertumbuhan keimanan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajaran kita pada saat ini Rabu 29 Januari 2025. Judulnya adalah Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri. Bapak Ibu sekalian, di seluruh kitab suci, Allah berulang kali menunjukkan kegeramannya demi kepentingan orang-orang yang tertekan dan tertindas, serta kemarahannya yang benar terhadap para korban dan penindas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika tidak ada kejahatan, Allah tentunya tidak akan marah. Kemarahannya senantiasa hanya terhadap apa yang merugikan ciptaannya. Bapak Ibu sekalian, menurut kitab Ratapan pasal 3 ayat 32 dan 33, Allah itu tidak menindas atas kemauannya sendiri. Atau secara harfiah, Allah tidak menindas dari hatinya. Dia tidak ingin menghukum para pelaku kejahatan, Bapak Ibu sekalian, namun kasih pada akhirnya membutuhkan keadilan. Kebenaran ini terlihat dari berapa lama Allah terus mengampuni umatnya dan berulang kali memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan berdamai dengan Allah. Berulang kali Bapak Ibu sekalian, melalui para nabi, Allah berseru kepada umatnya. Namun dikatakan mereka menolak untuk mendengarkan. Kita bisa lihat ini dalam kitab Yeremia pasal 35 ayat 14 sampai 17 dan Mazmur pasal 81 ayat 12 sampai 15. Bapak Ibu sekalian, bacalah Ezra 5 ayat 12 dan selanjutnya bandingkan dengan Yeremia 51 ayat 24, 25 dan 44. Bapak Ibu, kita akan baca satu persatu. Ezra pasal 5 ayat 12 dikatakan, "Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel." Lalu selanjutnya Yeremia 51 ayat 24, 25 dan 44 dikatakan bahwa namun Allah akan membalaskan kepada Babel kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan, yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Aku akan menghukum Dewa Bel di Babel
dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Babel pun sudah runtuh. Bapak Ibu sekalian, apakah yang dijelaskan di sini mengenai penghakiman yang menimpa Juru Selamat melalui bangsa Babylon? Lihat juga dalam kitab 2 Tawarikh 36 ayat 16. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabi itu. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi terjadi pemulihan. Bapak Ibu sekalian, menurut Ezra pasal 5, setelah bangsa itu terus-menerus dan tidak berhenti membuat Allah marah, dia akhirnya menarik diri dan menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel. Ezra 5 ayat 12. Namun, Allah melakukan hal ini hanya setelah tidak mungkin lagi ada pemulihan, Bapak Ibu. Kita bisa jelas baca itu dalam kitab 2 Tawarikh 36 ayat 16. Dan Allah kemudian menghakimi Babel atas kehancuran besar yang menimpa Yehuda. Yeremia 51 ayat 24, 25 dan 44. Bandingkan dengan Zakaria 1 ayat 15. Bapak Ibu sekalian, banyak penghakiman lain yang kitab suci gambarkan berasal dari Allah dijelaskan, seperti misalnya Allah menyerahkan orang-orang kepada musuh-musuh mereka, Hakim-Hakim 2 ayat 13 dan 14, lalu Mazmur 106 ayat 41 dan 42, sesuai dengan keputusan manusia yang meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah bangsa-bangsa lain, Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 16, dan Ulangan 29 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu sekalian, kemarahan Allah terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mencapai puncaknya pada penghapusan segala kejahatan untuk selama-lamanya, ini berasal dari kasih-Nya kepada semua orang dan dari keinginannya untuk kebaikan akhir alam semesta, yang juga mempunyai andil dalam seluruh pertanyaan tentang dosa serta pemberontakan dan kejahatan. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah fakta bahwa Allah tidak ingin menjatuhkan hukuman terhadap siapapun memengaruhi pemahaman Anda tentang kemarahan dan murka ilahi? Kalau Allah lambat marah, Bapak Ibu sekalian, bukankah kita harus lebih sabar dan panjang sabar terhadap orang-orang di sekitar kita? Bagaimanakah kita bisa melakukan hal ini sembari melindungi dan peduli pada para korban perbuatan salah? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Engkau telah memberikan kepada kami pemahaman-Mu. Engkau telah menjelaskan kepada kami bagaimana Tuhan melakukan tindakan atas pelanggaran terhadap dosa. Semuanya itu adalah didasarkan oleh kasih. Biarlah pemahaman kami akan bentuk kasih dan sikap-sikap yang memancarkan kasih yang Tuhan selalu wujudkan, yang Tuhan selalu tunjukkan, ini boleh kami pahami. Kami boleh mengerti dengan baik, sehingga ini nantinya akan membuat kami semakin lebih bergantung kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, dan beriman selalu ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami surga, Engkau kiranya memberkati seluruh
pemirsa, umat-umat Tuhan yang turut belajar dengan kami melalui kanal YouTube ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang mengurapi mereka, hikmat kesenangan dari surga boleh kiranya menjadi bagian mereka, sehingga kami boleh mereka boleh melewati setiap pergumulan kehidupan mereka dengan baik, dan oleh karena kebergantungan mereka kepada Tuhan, mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan menangkan yang bergumul dalam kesulitan, Tuhan sembuhkan yang bergumul dalam kesehatan, Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu melalui usaha tangan yang mereka lakukan. Bapa kami surga, biarlah pertemuan yang indah di lain waktu boleh menjadi bagian kami, di mana kami boleh kembali bersama-sama mempelajari firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.